Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan kita, mengatur segala kehidupan alam semesta, memberikan Allah yang maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan menentukan mana yang baik dan buruk untuk hambanya. Semoga senantiasa kita diberikan kesempatan untuk terus menjalankan segala aturan Allah dan senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan aturan Allah sampai Allah mewafatkan kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah menjadi teladan kita, kecintaan kita, terus kita sampaikan, terus kita berdoa untuk bersama beliau di akhirat nanti, dan insya Allah Allah tempatkan kita di surga bersama beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri selaku Ustadz mata kuliah Rektor Dakwah, dan teman-teman yang saya pasti rindukan. Oh iya, alhamdulillah juga bukan karena untuk menyelesaikan tugas mata kuliah aja, tetapi semoga di lain ini bisa diberikan kesempatan untuk terus memberikan manfaat pastinya untuk teman-teman semuanya. Saya Khairunisa Syafariana sedang ingin berbincang gitu, walaupun mungkin nanti ada kritik dan saran yang bisa saya lihat, yang bisa saya dengarkan nantinya, jika mungkin kita bisa diskusi bahwa memang sedang banyak banget gitu, atau mungkin saya saja yang terfikirkan tentang pegangan dan pedoman hidup seorang hamba Allah gitu, sebagai umat muslim, sebagai hamba muslim. Yang pastinya setiap manusia, pastinya khususnya ya hamba Allah, pasti memiliki pegangan dan pedoman hidup gitu, dalam mengelola kehidupan, dalam menjalankan kehidupan. Serasanya kalau misalnya kita tahu bahwa pegangan, kalau kita berjalan, ibaratnya kita berjalan di seutas tali, kita butuh pegangan. Ya memang harus jalan di seutas tali aja, kan enggak, bukan begitu maksudnya. Kalau misalnya kita lihat kehidupan ini cuma sementara, hidup yang fana, hidup yang gitu-gitu aja sih menurut saya juga ngelihatnya. Kita jalanan aja, tapi kalau misalnya kita tahu bahwa hidup kita itu cuma sebentar dan akhiratlah yang kekal abadi, pasti kita seperti berjalan di seutas tali gitu. Melihatnya bisa berjalan, bisa kita rasakan, mungkin dari jauh bisa kita lewati, tapi tanpa pegangan kita nggak bisa. Kenapa? Karena manusia, kita hamba Allah, kita ya manusia yang butuh gitu, butuh apa? Butuh pertolongan, butuh teman, butuh adanya sesuatu yang lebih gitu dari kita. Apa itu? Adalah aturan, adalah sesuatu yang bisa membuat diri kita tuh saat kita terlihatnya berlebihan, kita itu berlebihan itu salah, pasti kita lihat lagi, ini benar nggak ya gitu, lihat lagi,
lihat lagi bahwa kita berpegang. Oke, ini salah. Kita lihat lagi pegangan kita apa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa semua itu pasti gitu? Semua itu pasti kita mati. Makanya tujuan dari hidup kita apa? Itu akhirat kan. Makanya kita harus memiliki pegangan, memiliki pedoman yang pantas. Kita jadi suatu perjalanan, suatu aturan yang mungkin kita bisa bisa menghandle, kita bisa ini loh, jangan berlebihan gitu. Makanya Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya. Karena kita tahu gitu, sebagai hamba Allah itu Al-Quran itu suatu petunjuk, suatu larangan, suatu peringatan, suatu kabar gembira bagi hamba Allah yang beriman. Itu suatu Al-Quran dan hadis itu adalah suatu yang benar-benar yang dibutuhkan oleh umat muslim. Baik lagi, semua di Al-Quran itu bukan hanya tentang pribadi, karena gak mungkin dong Allah menurunkan Al-Quran dari zaman Nabi hingga sekarang itu hanya pribadi, enggak kan? Hanya urusan kita saja sendiri, enggak. Tapi apa? Bersosial, bermasyarakat, kehidupan, melihat kehidupan yang misalnya sekitar teman kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita yang mana terlihatnya bahwa benar-benar kita harus menyampaikan bahwa ini loh pegangan kita, pedoman kita itu Al-Quran. Nah, aku mau ngasih tahu kalau misalnya Al-Quran dan Sunnah itu harus benar-benar menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Dalam pertama, rujukan. Yang kedua, tolak ukur. Rujukan tuh maksudnya dalam arti saat kita berselisih, dalam saat kita berbeda pendapat, kita mempunyai masalah, suatu perkara yang nggak bisa kita pilih gitu. Makanya lihat lagi, kita balik lagi ke Al-Quran, kita balik lagi ke Sunnah, itulah pegangan dan pedoman. Kita nggak bisa hanya sendiri, kita nggak bisa hanya menjalankan sendiri bahwa ini loh, kita kan misalnya kita kan umat muslim dong, kita yang ngatur Allah, kita yang ciptain Allah, pasti dong kita tahu konsekuensinya bahwa kalau misalnya kita menjalankan sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak tepat bagi Allah, pasti ada ganjarannya. Makanya kenapa Rasul terus-terusan memberikan petunjuk, memberikan dakwahnya terus-terusan kemanapun, itu agar hamba Allah tuh mengerti bahwa ini loh yang Allah mau, ini loh yang Allah perintahkan. Tolong, jadi dalam suatu perkara memang harus ada suatu yang pendapat yang sahih gitu, pendapat suatu yang penyelisihan yang memang keputusan yang tepat itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam segala tolak ukur Al-Quran dan Sunnah itu sebagai tolak ukur kita dalam penyelesaian masalah pastinya. Dan pasti kita tidak bisa membandingkan dengan yang tidak kuat. Contoh dari misalnya dari seseorang yang mungkin berbeda dari kita. Maaf, misalnya dia pegangannya juga bukan Al-Quran gitu, bukan sama sekali Islam. Nah, itu salah. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Tolak ukur itu terlihat dari Al-Quran. Dengan kelihatan misalnya keadaannya, tolak ukur sebagai pendapat yang mungkin kita bisa benar-benar melihat bahwa pendapat itu yang paling benar. Nah, ada di hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi dan Malik,
Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara. Jika kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Bahwa Allah apa ya namanya, hadis ini sudah membuktikan bahwa pegangan dan pedoman hidup kita itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita misalnya ambil yang enaknya aja. Kalau misalnya bahasa aku adalah prasmanan, ya benar. Saat kita melihat, contoh ya, saat kita melihat sesuatu yang kita sukai, tapi itu nanti ya, itu nggak baik buat kita nanti ya, kan kita tujuannya apa, akhirat, nanti nggak baik gitu, di akhirat nanti kita akan menyesal. Kita melihat gitu, wah ternyata salah nih. Saat kita pilih yang ini, kayaknya enak, kayaknya ini bagus nih buat saya, pasti nggak akan pernah kekal di akhirat. Makanya itu Al-Quran, Sunnah, pegangan, dan pedoman hidup itu tidak bisa prasmanan. Itu dia maksudnya. Dan yang bisa saya sampaikan terakhir dari hadis riwayat Al-Bukhari, itu adalah sungguh ucapan terbaik adalah kitabullah dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad SAW, as-sunnah. Wallahu alam bisawab. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan di sini semoga menjadi pandangan buat teman-teman semua, manfaat yang insya Allah bisa terus disampaikan, bisa terus kita sebarkan. Kita karena kita kuliah di jurusan studi al-hikmah, dakwah, pasti itu insya Allah sebagai tugas kita sebagai hamba Allah, dan semoga kita diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.